Mardongan Maita Sudeh kan, gue bilang gitu kan. Tapi kalau masih ada yang belum bisa aku puaskan hasratnya atau belum menyukai atau karena satu lain hal tidak suka sama aku bisa apa? Tapi pasti akan ku kejar terus dia. Fenomena pindah partai itu berpotensi kan sama juga dengan ini seru nih. Ini buat aku, tapi ini argumentasi pribadi aku ini terkait fenomena pindah partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay dalam channel YouTube Tale Trias Info. Pada kesempatan ini kita menghadirkan bintang tamu Bang Muhammad Lokot Nasution yang baru saja dipercaya menakodai Partai Demokrat Sumatera Utara. Tentu akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis dulu apa program beliau ini. Ini Medan Bung. Siap. Assalamualaikum. Bang Lokot, ya. Anda memimpin partai di wilayah yang kita kenal dengan, kalau dalam sepak bola namanya Rakrab, PSMS Medan ini. Kalau dalam permainan sepak bola, Bang, Abang menggunakan teori apa ini? PSMS, Barcelona, Madrid, Liverpool, atau MU ini, Bang, dalam menakodai Partai Demokrat Sumatera Utara ini? Kalau rencananya kita pengennya kayak Barcelona cantik. Tiki-taka atau Tiki-taka, tapi ada kombinasinya. Nggak mulu-mulu Barcelona. Kita pakai juga di situ model gayanya MU juga. Jadi kita padukan antara Spanyol sama Inggris. Karena kalau pakai Spanyol aja kan tadi bilang Herman, ini PSMS ini Medan Merah lah. Kita kebanyakan ngocek-ngocek kaki patah ya. Hancur nanti. Lawan juga bola boleh lewat, orangnya nggak boleh lewat. Iya, Medan. Cuma kalau juga main rap-rap kali ya tahu sendiri. Kembali tadi Medan juga. Kita lebih jago lagi orang itu. Iya betul, Bang. Makanya nggak bisa. Betul. Kombinasi. Dan semua ketua nggak ada anggota. Iya. Bang, Abang dalam memimpin tim ini kan ada namanya pemain bintang, Superman atau super team. Menggunakan kekuatan tim seperti Prancis 98 itu kan nggak ada yang menonton, tapi ini gimana? Ini udah jadi semangat Partai Demokrat, udah berulang kali disampaikan Ketua Umum. Di Partai Demokrat itu nggak ada Superman. Jadi super team. Jadi semua orang akan ada fungsinya, semua orang akan bersama-sama. Nanti siapa yang kelihatan lebih maju atau siapa yang tidak terlalu maju, itu akan dibuktikan dari sebenarnya seberapa besar effort yang dia keluarkan untuk menangkan partai ini. Jadi kalau misalkan kita setengah-setengah nanti di Medan lalu kalah dalam pertarungan internal ya bicaranya, itu tidak mungkin dan tidak bukan, karena yang menang itu pasti lebih banyak mengeluarkan energi untuk menangkan partai ini. Jadi semuanya akan bergerak sama-sama. Kita bicara seperti itu. Berarti alat ukur pemain ada ya, Bang? Jadi setiap permainan dievaluasi terus. Pasti ada. Supaya apa? Menjadi klasmen papan atas ini kan? Ya kan kita bicara smart party ya. Semua partai bilang hari ini smart party, tapi menurutku smart party itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan kaidah-kaidah akademis atau teori-teori akademis dalam menjalankan roda partai, tetapi tidak lupa juga dengan melibatkan atau melakukan gerakan politik seperti yang sudah ada pada masyarakat umumnya. Misalnya, apa itu? Ketemu, kumpul-kumpul, diskusi, orasi, kepengajian, itu kan di teori tidak ada. Karena kalau kita bicara teori, bagaimana kita membuat pemetaan untuk memenangkan Sumatera Utara, kita bicara aku Sumatera Utara ya. Nanti di sini kita bikin spanduk ini segala macam. Teorinya seperti itu. Tapi prakteknya, rasanya, apalagi khususnya Sumatera Utara, karena aku pada waktu kemarin memberikan sambutan di pelantikan sebagai ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Orang Sumatera Utara itu memang harus tahu dengan kalimat Mardongan Maita Sudeh. Jadi orang Medan Sumatera Utara sana kalau udah ngerasa kita kawannya, mudah-mudahan politik uang pun bisa agak kurang sedikit. Enggak banyak-banyak kali karena kawan. Jadi Partai Demokrat kawan semua orang. Kawan semua.
Ada yang menarik tadi pernyataan Bang Lokot yang saya garis bawahi. Iya. Di Medan ini, Sumatera Utara ini, jangan kita merasa pintar, tentunya kawan lebih pintar kan, gitu kan. Artinya Sumatera Utara ini unik. Saya sebut unik, pembandingnya agak susah. Saya ambil contoh. Ada orang mencalonkan diri jadi bupati, lolos. Begitu mencalonkan diri jadi gubernur, tidak lolos. Padahal persyaratan bupati menjadi gubernur sama saja. Itulah uniknya Sumatera Utara ini. Dan Anda juga akan menemukan juga nanti kan Anda sudah pilih di tingkat provinsi, akan menemukan juga permainan yang sama di tingkat kabupaten, kota. Bagaimana Anda mensiasati, ada double dukungan lah, seperti apa? Silakan. Ya. Pertama tadi terkait dengan kita bicara administrasi partai. Yeah. Administrasi partai ini kita kan memang di partai ini administrasi akan dikawal oleh sekretaris DPD, ada direktur eksekutif bersama 2 orang wakil dan stafnya, tetapi ada juga namanya BPOKK, Badan Pembinaan Organisasi dan Kaderisasi, ada juga Bapilu, di mana terkait masing-masing kegiatan. Contoh misalkan tadi terkait mau jadi gubernur atau mau jadi bupati wali kota, itu di Bapilu, itu akan benar-benar di-exercise. Kita nggak mau lagi. Cerita itu kan pernah kita alami di Sumatera Utara, ya. Ke depan kita nggak boleh lagi. Nah, jadi kalau yang nggak ada ijazahnya, ya jangan mau jadi gubernur atau wali kota, karena itu memang persyaratan yang diminta oleh negara. Andai kan negara tidak memberikan syarat itu, siapa aja boleh. Makanya sama Irman, aku dan orang tua di kampung kita nyekolahkan kita kan semua kan, supaya sebenarnya memenuhi syarat biar bisa jadi wali kota, bupati atau gubernur. Itu pentingnya. Nah, di Anda nanti kan mau menggelar muscak nih. Ya, ini saya tahu betul karakter Sumatera Utara ini, nanti double dukungan. Itu gimana? Terkait double dukungan itu, kita hanya boleh menyatakan double dukungan di meja ini aja. Oke. Tapi begitu nanti masuk ke ruang verifikasi atau meja verifikasi yang dilaksanakan oleh DPP Partai Demokrat, khususnya BPOKK. BPOKK ini sudah tahulah ada ADART, PO dan aturan lain yang mengikat kami, sehingga kita nanti dengan metode yang diterapkan oleh BPOKK, timnya akan turun nanti, itu akan tahu ini double, ini tidak double. Kalau double digugurkan, kalau tidak double dilanjutkan. Jadi begitu keluar dari ruang verifikasi, udah nggak ada lagi bahasa double dukungan. Sama seperti disampaikan kemarin, mungkin pernah ada narasi yang beredar di Sumatera Utara, si Lokot menang itu double dukungan. Sah-sah saja orang beranggapan begitu, karena itu adalah argumentasi dari kawan yang disampaikan tanpa berkoordinasi dengan BPOKK sebagai hakim atau sebagai wasit dalam melaksanakan musda muscap se-Indonesia ini. Jadi terkait Sumatera Utara double dukungan, silahkan saja. Lah, berarti Anda rentan siap untuk tidak disukai, ataupun Anda mungkin nggak mungkin bisa disukai semua orang, ya kan? Anda sadar itu? Ini, kalau upayaku sebagai manusia siapapun itu, aku kalau boleh disukai lah sama semua orang. Siapa yang kalau semua orang tadi ya, Mardo kan kita sudah ya kan, gue bilang gitu kan. Tapi kalau masih ada yang belum bisa aku puaskan hasratnya atau belum menyukai atau karena satu lain hal tidak suka sama aku bisa apa? Tapi pasti akan ku kejar terus dia. Fenomena pindah partai itu berpotensi kan sama juga dengan ini seru nih. Ini buat aku, tapi ini argumentasi pribadi aku ini terkait fenomena pindah partai. Partai Demokrat sudah 20 tahun. Ya. Usianya lebih 20 tahun, 21 tahun. Tapi kita bicara 20 tahun ini, 20 tahun usianya, kita menuju 20 tahun masa pemilihan langsung di Indonesia. Mulai dari tahun 2004 pada waktu itu. Kami pernah di pemerintahan 10 tahun. Ya. Dan di luar pemerintahan hampir 10 tahun. Yes. Kami tahu rasanya berkuasa. Dan kami tahu juga rasanya tidak berkuasa. Aku jelasannya agak sih. Pada 2004 kami menang dan 2009 kami menang. Ingat, kemenangan Partai Demokrat itu belum pernah dilewati partai manapun yang ada hari ini. Kami 21%. PDI aja cuma 19%. Hanya pada waktu kami berkuasa, semuanya biasa kayak gula, semut datang semua. Tapi pada waktu kami di luar, semua pindah. Ada yang pikir, itu boleh nggak? Sah-sah saja, pintar-pintar dia. Maka aku bilang sekarang ini pendapat pribadiku. Ini aku sampaikan tidak hanya pada masyarakat Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia, khususnya kawan-kawan kader Demokrat di Sumatera Utara dan di seluruh Indonesia.
kalau memang orang itu harus pindah partai karena dia merasa sakit hati atau tidak terpenuhi hasratnya keinginan terhadap partai ini, biarkan saja. Sudah waktunya partai kami ini, Partai Demokrat ini, menunjukkan atau menjalankan sesuatu sebagaimana mestinya. Karena aku yakin ketika kita menjalankan partai ini dengan baik dan sebagaimana mestinya, ketika Tuhan bersama kita, hilang satu, tumbuh 1000. Pemirsa Taletiras Info, saya Bang Lokot ini sengaja pakai kaos karena menggambarkan milenial. Muda adalah kekuatan, kata ketua umumnya. Bang, tadi Anda mengatakan kawan semua orang. Dalam kontestasi musda kemarin, Anda bersaing 3 orang. Berarti situ ada lawan politik. Bagaimana mengkonversi mereka menjadi kawan semua orang tadi, supaya jangan sampai yang nggak dukung abang singkirkan. Itu ada loh, lazim itu biasanya terjadi itu. Oh iya, ada juga yang itu. Iya, gimana dengan Anda di Sumatera Utara? Kalau aku enggak, Man. Udah ada, Saya lawan gue Bang Armen Simatupang sama Tondi. Bang Armen itu ketua Dewan Pertimbangan. Di mana ketua DPD dalam setiap ininya harus melaporkan kegiatan kepada. Karena dia senior, abang kita juga. Aku sederhana, apa salahnya? Orang ada yang ngomong gini, ngapain kau taruh Bang Armen segala macam, nanti kau susah. Gak ada salahnya, ini senior, pengalamannya banyak. Toh yang bertanggung jawab aku juga. Nah, Tondi hari ini jadi bendahara aku. Oh iya, duduk jadi super tim tadi ya? Iya, karena buat aku gini, masing-masing orang ini juga nggak ada manusia yang nggak punya kelebihan. Begitu juga kekurangannya. Sekarang aku sedang berupaya mengumpulkan seluruh kelebihan dan mengurangi kekurangan supaya positif semua. Itu bisa diberikan kan ada di pengurusan kemarin bilang. Sumatera Utara ini kan, ini akan saya iris-iris tipis-tipis dulu Bang Lokot ini, karena ini bintang muda bersinar juga ini, rising star. Karena bisa memimpin partai di Sumatera Utara dalam usia masih 43 tahun. Nah, itu bagi saya ibaratnya main bola ya, di rising star itu kan. Berarti Anda bagaimana Anda meramu tim seusia Anda, tim di bawah usia di bawah Anda, pemain-pemain muda berkolaborasi dengan pemain-pemain senior ini supaya ada perpaduan super tim tadi. Ya, tadi idenya kan super tim. Super tim ini memang diisi oleh anak muda dan senior. Tadi sampaikan juga, muda kekuatan, benar. Kita punya energi, kita punya semangat, kita punya segala hal yang terkait dengan keluasan bergerak. Tapi gak ada yang mengalahkan pengalaman, usia, kebijakan, dan pengalaman itu ada di senior. Kalau kita muda aja semua kita tabrak kanan kiri segala macam, bisa nggak? Bisa aja, tapi hasilnya belum tentu baik. Tapi begitu semangat kita dipadukan dengan senior yang punya pengalaman lagi, tetap kita akan verifikasi juga. Senior-senior yang mumpuni ini nggak bosan-bosan bertanya, apalagi alhamdulillah mereka masih mau bersama-sama sekarang menjadi pengurus DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Artinya kekuatan ini akan berjalan bersama pengalaman. Kira-kira menang lah gitu nih kan, insya Allah. Ini akan saya iris tipis-tipis lagi nih, Bang Lokot. Masih siap kan diiris tipis-tipis? Setipis apapun siap kita. Bang, Sumatera Utara itu adalah mininya Indonesia. Indonesia itu heterogen. Ada Batak, ada Melayu, ada saudara kita dari Tionghoa, ada India, ada Bataknya aja juga beragam. Berarti kan Anda bilang Demokrat ini kan partai tengah. Ini kalau saya kritik partai tengah ini kanan kiri dapat atau mau cari aman atau partai tengah, apa yang dimaksudnya? Jadi kalau ini memang amanat pendiri partai kami, Pak SBY. Partai Demokrat itu menganut ideologi nasionalis religius, karena kebetulan dia nggak di kiri, nggak di kanan, kita di tengah sebagai penyeimbang. Artinya apa? Kita nggak mau ditarik-tarik ke arah kelompok-kelompok yang bilang negara harus dasarkan agama, nggak bisa kita itu. Politik nggak boleh, nggak ada. Buat kita, begitu kita bilang kita partai nasional religius, kita itu hidup berlandaskan Tuhan, tidak memisahkan agama. Politik dan agama itu tidak ada masalah. Tapi jangan juga agama ini dipolitisasi. Ya sekitar itulah. Lalu di Sumatera Utara terkait keheterogenan tadi, aku mudah-mudahan nggak salah.
dari 34 provinsi yang ada di Sumatera Utara. Tiga provinsi. Apa Indonesia? Provinsi Indonesia. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, aku yakin DPD Partai Demokrat Sumatera Utara itu yang paling lengkap komposisi pengurusnya, yang mewakili seluruh keyakinan yang ada di Indonesia, mulai dari Islamnya, Kristennya. Kristen itu ada Katolik, ada Protestan, ada Hindunya, ada Buddhanya, ada Konghucunya, semua ada. Aku minta mereka masuk. Jadi bukan untuk hanya sekedar melengkapi bahwasanya menurut Sumatera Utara itu seperti Bang Herman bilang tadi, ini adalah miniatur Indonesia. Enggak, aku datang ke mereka begitu ditunjuk oleh ketua umum. Aku memang meminta, yang pertama minta doa sama mereka, lalu aku minta masing-masing perwakilan ini untuk mengirimkan kader terbaiknya untuk memenangkan partai di Sumatera Utara dan Indonesia. Dikirimkanlah orang-orang itu, alhamdulillah semua ada. Pemirsa Taletrias Info, nama Muhammad Lokot Nasution adalah lembur yang suci dari orang tua. Lokot itu artinya lengket. Lokot sudah Lengket di hati masyarakat. Anda kan anak jelata, saya bilang jelata, bisa masuk ke elit partai. Modal Anda apa? Masuk ke langkah politik ini. Ada modalnya yang pertama. Kan kos politik kan mahal gitu kan. Jadi ini, tadi kan dibilang sama Herman, aku anak pedagang di pusat pasar. Kami 6 bersaudara, satu kamar itu adik-beradik 5 orang, yang paling kecil sama ayah sama oma ya kan. Kalau dibilang sekolah kita enak-enak kali ya enggak. Oke, kalau makan kita susah kali enggak juga. Iya. Partai tengah juga, ekonomi tengah. Ya ke tengah ke bawah lah. Tapi bicara modal ke partai politik, kita bicara Demokrat aja. Demokrat ini membuka ruang yang luas untuk siapapun. Jadi orang bokek bisa jadi ketua DPD bisa. Ya? Jadi intik dulu Bang, kalau mau jadi ketua partai itu saudagar, orang yang berduit. Jadi begini, jadi ketua DPD dia tidak punya uang, rasa-rasanya dia akan berpikir nanti. Bukan berarti, kalau sekarang dibilang aku punya uang adalah sedikit-sedikit. Tapi maksud aku bicara kan bagaimana masuk ke politik. Aku masuk ke Partai Demokrat tidak pernah berlandaskan pada kemampuan logistik. Tapi aku tahu di Partai Demokrat sebagaimana Pak SBY memimpin beberapa dulu. Makanya kadang sering dibilang orang Pak SBY peragu, tapi perhitungannya memang matang. Kembali ke Partai Demokrat. Partai Demokrat ini membuka ruang bagi siapapun dari latar belakang apapun untuk menjadi sesuatu di dalamnya. Yang penting dia mau kerja. Jadi tukang becak boleh jadi ketua DPD. Kalau dia memang mampu mengambil PAC itu enggak. Yang penting berKTA Demokrat. Itu gambarannya ya Pak. Iya. Seorang tukang becak pun yang berKTA Demokrat. Ini jangan ketua JPC Bang Herman. Setiap pribadi yang memegang KTA Partai Demokrat bisa menjadi ketua DPC, ketua DPD, bahkan ketua DPP. Selagi dia mampu, kan ada syaratnya. Misalkan di Kota Medan ada 21 kecamatan. Kalau dia mau menang, ya kuasailah minimal 17 gitu kan. Nah, kalau dia bisa ngambil 17 ini daftar dari ketua DPC, dia menang jadi ketua DPC, dia ada syarat lain. Tapi seluruh kecamatan ketua PAC itu yakin dia memang cocok jadi ketua DPC. Sama seperti Muldoko. Dia kan pengen jadi ketua DPP, ya nggak bisa. Dia nggak punya KTA Demokrat, ngarang gitu. Muldoko tuh nggak bisa. Bang, ini kan saya tanya itu karena kan abang bilang tadi Demokrat pernah berkuasa, pernah tidak berkuasa. Iya. Ya kan saya pikir 10 tahun kuasa lah, aku bilang gitu tadi. Ya boleh lah colek-colek tipis-tipis abang di logistik politik ini yang ini Pak. Oke Pak, saya lupakan dulu pertanyaan itu. Bang, tadi kan kita berbincang sebelum direkam ada 12 variabel dalam pertarungan di Medan 2024 ini. Pertama kan survei, medsos, media mainstream, digital kreatif, door to door, pengamanan, konsultasi, pendampingan, semua itu ada 12. Itu membutuhkan logistik semua loh, Bang. Mana Abang Sumatera Utara? Itu tanggung jawab ketua DPD. DPD yang ketua DPD. Abang tahu kan itu? Logistik itu. Dan itu semua memang mutlak harus
disiapkan. Iya, untuk komprehensif pers yang di mainstream medsos Semua harus siapkan. Apalagi kita omongan muda adalah kekuatan, berarti kan harus ada kreasi-kreasi. Pemilih pemula ini nggak bisa lagi cara-cara konvensional kan bang, harus ada yang kreasi-kreasi untuk itu kan. Itu biar tanggung jawab ketua DPD. Ditanya dari mana ketua DPD mendapatkan, tentu aja nanti jawabannya ini simpan di kantong dulu lah. Nggak usah kita keluar dulu nanti. Ini memang ini channel saya ini bincang tipis-tipis, tetapi walaupun tebal akan saya iris-iris menjadi tipis-tipis. Agak berasa, udah mulai berasa dikit. Terakhir ini Bang. Iya, nggak apa-apa. Target politik pribadi dan partai Anda di 2024. Target pribadi aku sama dengan target partai. Jadi aku akan dengan izin Allah, aku akan membawa partai ini memenangkan hati dan pikiran masyarakat Sumatera Utara untuk menjadi nomor 1 di Sumatera Utara. Terkait pribadinya, kalau partai itu menang, insya Allah di antara kemenangan itu aku bisa membawakan 1 kursi untuk mempersembahkan kepada DPP Partai Demokrat sebagai anggota legislatif DPR RI di tahun 2024 nanti. Kan ada 3 dapil di Sumut tuh. Sumut 1 kursi, Sumut 2 1 kursi, Sumut 3 1 kursi. Yang hari ini Yang hari ini 2024 berapa kursi per dapil? Targetku 2 kursi. Jadi masing-masing dapil kita berupaya untuk mendapatkan 2 kursi karena ya kita sebenarnya nggak usah bicara romantisme masa lalu ya. Di 2009 itu kita pernah 10 kursi dari 3 dapil ini. Tinggal reinkarnasi. Itulah yang mau kubuka nanti Bang Herman. Mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa bantu cetak biru kemenangan kami di sana. Bahkan yang sudah terkubur pun tolong bangun sebentar untuk menangkan partai ini di 2024. Tuh, mau jadi gubernur atau wakil gubernur? Nanti dulu. Demikian bincang-bincang tipis-tipis saya dengan Bang Muhammad Lokot Nasution. Ini Medan Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.